Dalam satu scroll, kamu bisa tertawa lalu beli sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi di TikTok? Banyak banget jerawat, dan ini jerawatnya matang-matang besar-besar, tapi akhirnya jerawatnya udah mulai mereda. Pakai obat total ini tuh langsung bikin kering jerawat. Ini obat total dari Dr. Leo, Acne Drying Lotion. Pastiin udah mengendap baru dipakai. Aku sendiri itu biasanya bakal percaya sama influencer yang emang udah terpercaya. Misalnya ada beberapa influencer yang di review skincare itu ada Reizuka Ari. Itu tuh udah bener-bener terpercaya kalau apa yang dia review itu tuh produk bagus gitu. Terus juga ada istilah Tasya Farasha Approved. Nah, itu tuh salah satu yang jadi mungkin titel juga ya buat mereka, bahwa mereka emang sudah terpercaya. Itu yang bikin aku juga sebagai konsumen lebih percaya gitu dibanding sama influencer yang dia nge-reviewnya secara sama rata semuanya dari skrip dan sebagainya, dan itu kelihatan banget gitu. Dan mungkin aku lebih percaya juga kalau misalnya aku udah tahu produknya, aku udah riset. Kadang kita suka nyari keranjang kuningnya tuh susah, akhirnya kita nyari influencer yang emang suka nge-review barang tersebut, akhirnya kita ngeklik gitu. Central Road atau jalur sentral digunakan ketika seseorang termotivasi dan memiliki kemampuan untuk berpikir secara mendalam. Individu akan menganalisis argumen secara logis dan kritis. Persuasi melalui jalur ini menghasilkan perubahan sikap yang lebih tahan lama dan stabil. Contohnya, ketika seseorang melihat review produk sebelum membeli produk tersebut. Peripheral road atau jalur periferal digunakan ketika seseorang tidak terlalu termotivasi atau tidak mampu berpikir secara mendalam. Orang dipengaruhi oleh isyarat dangkal atau cepat seperti daya tarik pembicara, musik, atau emosi. Perubahan sikap cenderung sementara dan mudah berubah. Contohnya adalah ketika seseorang memiliki produk karena selebritas yang mengiklankannya, bukan karena kualitasnya. Trending aku tuh udah di Acne Prone Skin gitu, dan mereka udah lihat gitu day by day-nya konten aku. Aku bikin video itu selalu story telling gitu. Kalau misalnya dulu tuh aku tuh berjerawat banget gitu, yang sampai ke leher jerawatnya, tapi aku ganti pola hidup, memperbaiki lifestyle, terus produk-produk yang aku pakai, bisa aku ke klinik kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh ternyata yang dipakai sama Cinta itu emang sebenarnya sebagus itu. Jadi situ trust mereka, kepercayaan mereka itu bikin mereka juga beli di keranjang kuning itu. Di sini ada moisturizer buat kalian acne prone skin. Ini mereknya dari Acne Way. Kalau kacamata saya ngelihat bahwa TikTok Shop ini adalah platform yang sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat toko Orange itu platform belanja yang hanya marketplace, betul-betul marketplace. Tapi kalau misalnya TikTok ini dia kolaborasi antara hiburan dan juga marketplace. Misalnya lagi scroll dan bagusnya TikTok Shop adalah dia punya algoritma yang sangat luar biasa. Misal kamu lagi searching di TikTok tas, lihat 2 video, otomatis ke bawahnya itu akan direkomendasikan tas-tas yang sesuai yang kamu inginkan. Dan itu yang bikin istilahnya TikTok lebih berkembang dibandingkan yang lain. Marketplace tradisional sama yang hiburan, kita bisa lihat bagaimana perkembangannya. Dan TikTok berkembang sangat pesat. Melalui perspektif elaboration likelihood model, dapat disimpulkan bahwa TikTok Shop mampu memengaruhi perilaku konsumen melalui 2 jalur. Yang pertama, jalur sentral, bagi konsumen yang mempertimbangkan informasi secara mendalam. Yang kedua, jalur periferal, bagi mereka yang terpengaruh oleh elemen visual dan influencer. Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran berbasis konten hiburan bukan hanya menarik, tetapi juga efektif dalam membentuk keputusan pembelian. Dengan demikian, TikTok Shop bukan sekedar tren sesaat, melainkan representasi nyata dari pergeseran perilaku konsumen di era digital.
Belanja bijak, kenali cara iklan digital.